Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan pada kita semua. Salam salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah yang telah menyampaikan risalah yang terbaik pada kita, pada umat manusia. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa pada hari ini kehidupan anak-anak kita itu kehidupan yang tidak kondusif untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi banyak sekali faktor-faktor di luar anak kita itu justru mengarahkan mereka semakin jauh dari kebenaran Islam. Nah, tantangan kita sebagai orang tua itu adalah bagaimana agar anak kita itu tidak melenceng dari kebenaran Islam. Dan kita menginginkan anak-anak yang ketika mereka tumbuh itu menjadi pemuda yang dikagumi oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'jabu rabbuka min syabbin laisat lahu sobwah." Jadi Rabbmu, Tuhanmu itu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Apa itu sobwah? Sobwah itu adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Jadi kita ingin memiliki anak yang ketika mereka tumbuh nanti, mereka tidak memiliki sobwah, tidak memiliki kecenderungan untuk melenceng dari kebenaran. Tapi pada hari ini kenyataannya banyak sekali pemuda-pemuda yang justru mereka memiliki sobwah. Kecenderungannya itu melenceng. Kemarin misalkan kita baru dengar ya, 2 hari kalau tidak salah, 2 hari yang lalu itu ada tawuran anak SMA di Yogyakarta. Tawuran yang rame itu di media sosial. Sebelumnya ada peristiwa-peristiwa kekerasan yang lain, keliti. Belum lagi masalah-masalah yang sudah kita bahas. Yang kalau kita simpulkan, kok data-datanya menunjukkan pemuda-pemudi, anak-anak kita itu semakin hari itu semakin jauh melenceng. Lalu pertanyaannya, apa yang dibutuhkan oleh anak kita agar mereka menjadi pemuda yang tadi, pemuda yang benar? Maka yang dibutuhkan itu adalah iman yang kuat, akidah yang kokoh. Jadi selama ini kita sering mendengar bahwa akidah, iman itu harus kuat, harus kokoh. Tapi pada hari ini kenyataannya itu banyak anak-anak kita, mungkin karena sistem pendidikannya, karena mungkin di sekolah, termasuk juga di rumah, itu banyak yang memiliki iman yang rapuh, akidah yang rapuh, akidah yang semu. Ini kalau saya istilahkan, itu istilahnya akidahnya semu. Padahal iman atau akidah ini itu adalah pondasi hidup.
Nah, insya Allah nanti kita dalam beberapa pertemuan ke depan itu akan melihat dengan sangat jelas bahwa iman, akidah itu pondasi hidup. Dan pondasi hidup seorang muslim itu adalah pondasi hidup yang kokoh. Di mana nanti iman ini yang menentukan bagaimana bangunan kepribadiannya. Bagaimana lifestyle-nya, cara hidupnya. Bagaimana seleranya. Apa yang menjadi kesukaannya. Apa yang menjadi pilihan anak-anak. Itu tergantung dari imannya. Dan kenapa pada hari ini banyak yang memiliki iman yang rapuh? Itu tidak lain beriman itu lebih karena faktor keturunan. Di masjid ini siapa kira-kira yang beriman bukan karena faktor keturunan? Yang bapak, ibu, kakek, neneknya itu bukan muslim. Ada enggak sini yang mualaf? Nggak ada ya? Jadi sebagian besar kita itu memang lahir dalam keadaan keluarga muslim. Ini modal yang baik sebenarnya. Tapi seringkali kalau kita itu, dan ini banyak ya, kalau sudah kita itu beriman karena faktor keturunan, itu banyak yang mencukupkan diri. Sehingga apa? Sehingga iman itu tidak menjadi pondasi hidup. Tidak menjadi landasan hidup kita. Nah, iman itu sebenarnya padanan katanya itu akidah. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu menggunakan lafaz iman, itu ulama menggunakan lafaz yang lain ya, selain iman itu adalah akidah. Itu punya kesamaan. Jadi iman dan akidah. Nah, lalu kemudian apa yang kita maksud dengan iman? Jadi kita sepakati di sini ya, apa yang maksud dengan iman? Jadi kita bisa merujuk sebenarnya dari pendapat beberapa ulama terkait iman. Misalkan Imam An-Nasafi. Beliau mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran hati sampai pada tingkat kepastian dan ketundukan. Jadi orang yang beriman itu hatinya membenarkan. Dia bisa memastikan bahwa yang dia imani itu benar. Sehingga karena itu benar, maka akalnya akan tunduk dengan keimanan itu. Kata Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran yang pasti, yang tidak ada keraguan maupun perasaan bersalah yang dirasakan oleh pemeluknya. Jadi yang namanya mengimani sesuatu menurut Imam Al-Ghazali itu adalah tasdikul jazim. Jadi kita itu bisa membenarkan secara pasti apa yang kita imani. Sehingga kalau kita mengimani sesuatu, itu kita tidak keraguan. Dan tidak ada perasaan bersalah ketika kita mengimani itu. Karena saking mantapnya yang namanya keimanan itu. Nah, jadi keimanan itu bukan sekedar kita itu mengaku saya beriman kepada Allah. Iman itu meyakini rukun iman, hanya pernyataan lisan, bukan begitu. Jadi yang namanya iman itu adalah atas dikul jazm al-mutabiq lil waqi' anid dalil. Jadi kalau kita beriman itu paling tidak ada 3 komponen di sini. Pertama adalah komponen kepastian. Atas dikul jazim. Jadi kalau kita mengimani sesuatu, kita bisa memastikan bahwa yang kita imani itu benar. Jadi bukan sekedar prasangka. Sehingga apa? Sehingga dalam keimanan itu tidak ada keraguan-raguan. Bulat 100%. Tidak 99%. Jadi kalau misal kita ditanya, berapa persen keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah? Kita mengatakan 100%. 100% ketika kita ucapkan, itu bisa karena kepastian, bisa karena hafalan.
Jadi kalau anak kita itu diajarkan di sekolah, kalau gurunya tidak cermat, maka dia menanamkan keimanan itu sebagai hafalan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada takdir baik dan buruknya berasal dari Allah. Hafalan. Nah kalau hafalan itu bukan tasdikul jazm. Itu berarti tidak memastikan apa yang dia imani. Nah maka kalau kita mendidik anak, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu harus pertama memenuhi kriteria tasdikul jazm. Bukan prasangka. Kenapa bukan prasangka? Karena tidak boleh keimanan itu dibangun dari prasangka. Ada banyak dalil terkait masalah ini. Salah satunya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 170. Nanti bisa dilihat-lihat ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Maka mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Lalu kemudian lanjutannya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi ini iman yang ikut-ikutan. Karena kakek nenek saya, bapak ibu saya beriman, nah maka itu beriman. Ini dalil larangan bahwa kita tuh hanya beriman ikut-ikutan. Kemudian dalam Quran surah An-Nazm ayat 28, wa ma lahum bihi min ilmi iyattabi'una illa zon wa inna zonna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanya mengikuti prasangka. Padahal prasangka itu tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi tidak boleh kita beriman itu dengan zon, dengan prasangka. Jadi harus bulat 100%. Maka Syekh Abdul Majid Az-Zindani beliau mengatakan, iman yang diperoleh dan dipertahankan dengan jalan taklid kepada orang lain itu akan mudah tergoncang saat dihadapkan pada cobaan dan serangan. Jadi kalau anak kita itu keimanannya hanya prasangka, modalnya bapak ibunya itu Islam, itu nanti mereka mudah sekali digoncang keimanan mereka. Jadi ini unsur pertama. Jadi anak kita kalau beriman itu harus keimanan yang bersifat pasti, tasdikul jazm. Yang kedua, imannya itu bersifat faktual, bukan khayalan. Al-mutabiq lil waqi itu artinya iman kita itu faktual, bukan khayalan. Jadi yang kita imani itu sebenarnya memang sesuai dengan kenyataannya. Iman itu bukan fantasi. Jadi kalau kita ditanya, Bapak Ibu sekalian, atau anak kita mungkin ditanya, bagaimana kita iman terhadap surga dan neraka? Kenyataannya ada apa enggak? Apa kira-kira jawaban kita? Surga dan neraka itu ada apa tidak? Maka orang yang tidak beriman bisa mengatakan, kalau anak kita menjawab misalkan, ya ada, yakin, yakin. Faktual apa enggak? Nah udah bingung tuh. Kenyataannya ada enggak surga neraka itu? Sampai di sini bisa bingung anak kita. Kalau imannya itu hanya sekedar hafalan. Tapi kalau keimanannya itu benar, maka dia akan menjawab, iya. Surga dan neraka itu faktual. Malaikat dan setan faktual. Nanti mereka akan bertanya, loh kamu kan tidak pernah melihat malaikat dan setan. Bagaimana mengatakan itu faktual? Maka ada unsur yang ketiga, yaitu apa? Anid dalil. Karena ada dalilnya. Jadi dalil itu adalah petunjuknya. Tinggal diuji nanti petunjuknya. Petunjuknya itu
benar apa enggak dari Allah. Kalau petunjuknya itu qat'i, pasti benar dari Allah, maka pasti benar pula surga neraka, yang namanya akhirat, yang namanya malaikat, yang namanya setan. Karena didasarkan pada dalil. Nah, yang seperti ini, ya perkara iman seperti ini anak kita harus selesai. Jadi kalau kita ingin jadi coach untuk anak kita dalam kehidupan, agar anak kita itu terbimbing oleh wahyu, kitanya sebagai orang tua itu harus punya iman yang memenuhi 3 tadi. Pertama, iman itu bersifat pasti. Yang kedua, faktual. Yang ketiga, ada dalil yang tegas. Dalil yang qat'i. Kalau sudah iman seperti itu tidak bisa dibantah lagi. Nggak bisa dibantah. Jadi pengalaman saya banyak dulu sering berdialog dengan orang-orang yang berbeda agama. Termasuk orang-orang yang ateis, orang-orang komunis, sudah banyak saya berdialog. Waktu saya S2 di Singapura, itu satu apartemen itu isinya orang-orang komunis. Datang dari mainland China, dari Cina daratan. Hanya saya yang Muslim. Nggak ada Kristen, nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Yahudi. Semuanya itu komunis, kecuali saya Muslim. Jadi saya bertanya satu persatu ya kepada mereka. Kadang saya tongkrongin kamar mereka. Saya ajak ngomong. Nah, yang saya tanyakan itu masalah akidah. Saya tanya begini, could you prove there is no creator, although you see so many creations? Bisa nggak kamu membuktikan? Nah, ini saya pengen minta dalil, kira-kira begitu. Dalil akli. Bisa nggak kamu membuktikan bahwa pencipta itu tidak ada, sementara kamu lihat hasil ciptaannya kok ada? Jadi bukan orang komunis yang nanya saya, bukan orang ateis yang nanya saya, tapi saya yang tanya pada mereka, bisa nggak kamu membuktikan pencipta tidak ada, tapi hasil ciptaannya itu ada? Ini saya minta dalil, ya, dalil akli, minta bukti. Nah, pertanyaan mereka apa? Hampir semua itu sama jawabannya. That's hard question. Itu pertanyaan susah. Lalu ada yang cerita, kami itu ya di Cina, dia bilang itu sekolah yang namanya sekolah dari kecil sampai besar itu enggak pernah diajarkan agama, tapi agama itu candu. Jadi agama itu candu, enggak pernah diajarkan tentang Nabi, enggak pernah. Yang diajarkan itu bukan sejarah Nabi, tapi sejarah Karl Marx. Jadi sejarah tokoh-tokoh komunis itu diajarkan. Jadi mereka itu terdoktrin agama itu enggak benar. Jadi mereka itu hafalan agama itu candu. Nah, jangan sampai seperti terjadi pada anak kita. Ditanya, bagaimana kamu membuktikan bahwa Islam itu benar, sementara banyak agama-agama yang lain? Nah, bingung anak kita. Gimana menunjukkannya? Pokoknya Islam itu benar. Nah, sama itu mereka. Pokoknya pencipta tidak ada. Itu ilmu pokoknya. Jadi kalau kita ingin menanamkan anak kita terkait keimanan, maka kita sebagai orang tua itu harus selesai. Harus bisa menjawab dengan derajat keyakinan, dengan derajat kebenaran 100% kebenarannya itu. Nah, nanti kita dalam pertemuan berikutnya kita akan coba lihat ya. Kalau kita bicara keimanan, kita biasa bicara tentang arkanul iman. Jadi iman yang 6 itu. Kan dalam hadis riwayat Muslim, salah satu potongannya adalah ketika ditanya Rasulullah tentang iman, maka Rasulullah mengatakan, qala antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Jadi Rasulullah menjawab ketika tentang keimanan, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya,
beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya itu dari Allah. Ini nanti keimanan kita yang 6 ini, itu derajat kebenarannya 100%. Jadi kita itu mengimani itu kita sampai pada level tasdikul jazm. Kita bisa membenarkan secara pasti bahwa yang kita imani itu benar. Dan yang kita imani tadi, kebenarannya itu adalah kebenaran yang bersifat faktual. Al-mutabiq lil waqi. Faktual. Kenyataannya itu memang ada. Yang 6 tadi. Dan kita bisa menunjukkan bukti, menunjukkan dalil, anid dalil. Kita harus bisa menunjukkan dalil atau bukti-buktinya. Kalau sudah keimanannya 6 ini, maka insya Allah anak-anak kita itu tidak sekedar menjadi anak yang baik, yang bisa mengontrol dirinya, tetapi mereka menjadi anak yang aktif untuk menjelaskan tentang kebenaran Islam. Jadi sekarang ini kalau kita mendidik anak hanya sekedar menjadi anak yang baik, itu masih kurang. Karena kekuatan di luar itu jauh lebih dahsyat merusak. Anak kita itu harus aktif. Kan ada istilah ya dalam main bola, pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Jadi anak kita itu menyerang, bukan berarti menyerang berantem ya. Tapi mereka itu bisa menunjukkan kebenaran. Karena mereka yakin dengan kebenaran yang mereka miliki. Nah, ini kira-kira ya pada hari kita bicara tentang masalah keimanan. Tugas kita sebagai orang tua itu mengajarkan kepada anak kita memiliki keimanan yang kokoh. Minggu depan insya Allah kita akan coba membahas arkanul iman ini satu persatu. Pertama adalah keimanan kita kepada Allah. Sampai kalau kita ditanya, Allah itu buktinya apa? Kalau Allah itu ada. Yang jawaban kita itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Termasuk mungkin ilmuwan yang ateis, kan banyak sekarang ilmuwan ateis. Kita bisa membantah dengan tingkat kebenaran 100%. Sehingga kita mengimani itu nggak ada rasa bersalah. Seperti sampaikan Imam Al-Ghazali tadi. Kita tuh nggak merasa bersalah. Kita tidak mengimani sesuatu yang kosong. Kita mengimani sesuatu yang faktual yang ada bukti-buktinya. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan mungkin, monggo dipersilakan. Ada 5 menit ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, keimanannya udah 100% ya. Kalau ditanya apa buktinya surga dan neraka ada. Yang jawaban kita tuh nanti tidak ada yang bisa membantah. Nah, ini nggak ada yang bisa membantah. Surga dan neraka itu ada. Faktual. Ada dalilnya. Nah, begitu. Termasuk Nabi Muhammad itu Nabi apa bukan? Itu faktual. Kita katakan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. 100% benar. Kenyataannya begitu. Ada bukti-buktinya. Nah, sampai begitu keimanannya. Jadi bukan sekedar hafalan. Jadi kalau kita ingin anak kita seperti itu, maka insya Allah ini Bapak Ibunya juga harus seperti itu terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Tidak ada, jadi sudah paham insya Allah. Jadi insya Allah pertemuan kita saya kira sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas terkait masalah keimanan kita kepada Allah SWT. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.